Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dan yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, yang mana di sore yang baik ini kita kembali berjumpa, kita kembali bersua, dan juga kita bisa kembali bertatap muka di dalam pembelajaran percakapan bahasa Arab sehari-hari, dan tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salat berilmu salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan juga kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari percakapan bahasa Arab sehari-hari, yang mana kita di sini akan memasuki pada jilid yang kedua dari buku Al-Mukhtasar Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang merupakan sebuah buku lanjutan dari buku sebelumnya yang sudah kita bahas, kita pelajari bersama, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada buku jilid yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, tidak jauh berbeda dengan buku jilid yang pertama, yang mana pada buku jilid yang kedua ini juga dipaparkan kepada kita pada setiap darsnya dan setiap babnya nas-nas hiwar, nas-nas percakapan, yang dimana kita diminta untuk terus berlatih dan juga untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Adapun terkait dengan latihan-latihan yang ada pada buku jilid yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan latihan yang ada di buku jilid pertama, yang mana pada buku jilid yang kedua ini kandungan latihan maharatul kalam tidak sebanyak yang tertuang di dalam buku jilid yang pertama. Bahkan bisa dikatakan pada buku jilid yang kedua ini terdapat kolaborasi antara maharatul kalam dengan maharatu al-qiraah, yang nantinya pada buku jilid yang ketiga itu semuanya akan dileburkan pada maharatul qiraah. Baik, pada buku jilid yang kedua ini ada 16 bab besar, yang mana insyaallah ta'ala kita akan pelajari bersama sedikit demi sedikit. Menyingkat waktu, kita langsung saja masuk pada bab yang pertama, yaitu al-wahdatu al-ula, yang mana pada bab yang pertama ini bertemakan al-inayatu bis-sihhah, al-inayatu bis-sihhah, yang artinya adalah memperhatikan dan menjaga kesehatan. Al-inayah bis-sihhah yaitu menjaga kesehatan. Baik, pada percakapan yang disajikan pada dars yang pertama, karena pada bab yang pertama ini ada 6 dars, yang mana pada beberapa darsnya ada nas dan teks, narasi cerita, dan juga ada beberapa dars yang merupakan bentuk latihan. Dan di sini kita masuk pada dars yang pertama yang berjudulkan fil asali shifaun. Fil asali shifaun. Artinya di dalam madu terdapat obat, syifa, obat atau kesembuhan. Percakapan di sini ini berlangsung antara seorang yang bernama Hazim
dan Amir, ya. Jadi percakapan ini berlangsung antara dua orang sebagaimana tertera pada gambarnya. Yang satu bernama Hazim dan yang kedua bernama Amir. Seperti apa percakapan ini berlangsung? Mari kita simak ya sebagaimana berikut. Hazim, amaridun anta? Amir, na'am. Ash'uru bi'alamin shadidatin fil ma'idah. Hazim, hal dhahabta ila at-tabibi? Amir, la. لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم، هل سمعت قصة الصحابي الذي أعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. حازم، لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. عامر، وهل شفي؟ حازم، نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. عامر، العسل؟ سبحان الله. حازم، نعم، العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر، سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم، توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. عامر، سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. حازم، شفاك الله. Baik, kita akan ulangi ya bagaimana cara kita memperagakan percakapan yang berlangsung antara Hazim dengan Amir. Sekarang kita ingin mencoba untuk membaca setiap harokat yang ada pada setiap kata di huruf terakhirnya. Hazimun, amaridun anta? Amirun, na'am, ash'uru bi'alamin shadidatin fil ma'idati. Hazimun, hal dhahabta ila at-tabibi? عامر، لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم، هل سمعت قصة الصحابي الذي أعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ عامر، لا، لم أسمع بها. حازم، لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. عامر، وهل شفي؟ حازم، نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. عامر، العسل؟ سبحان الله. حازم، نعم، العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر، سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم، توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. عامر، سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. حازم، شفاك الله. Baik, kita ulangi sekali lagi dan pada pengulangan ini kita mencoba untuk mematikan ya harakat terakhir dari setiap huruf yang ada pada sebuah kata. Hazim, amaridun anta? Amir, na'am, ash'uru bi'alamin shadidah fil ma'idah. Hazim, hal dhahabta ila at-tabib? عامر، لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم، هل سمعت قصة الصحابي الذي أعالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ عامر، لا، لم أسمع بها.
Hazim, laqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam akhal marid an yasqiyahu asalan. Amir, wahal syufi? Hazim, na'am. بعد أن سقاه 4 مرات. عامر, العسل, سبحان الله. حازم, نعم, العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر, سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم, توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. عامر, سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. Hazim, syafakallah. Baik, ini cara kita untuk mempraktekkan dan memperagakan terkait dengan nas percakapan yang berlangsung antara Hazim dengan Amir yang berjudulkan fil asali syifa'un. Di dalam madu terdapat ya obat. Bisa kita membaca ya dengan mengeluarkan dan melafazkan seluruh harakat pada setiap kata yang ada, atau boleh juga kita untuk mematikan ya beberapa harakat yang terletak pada setiap akhir kata sebagaimana yang kita contohkan. Sekarang kita mencoba untuk memahami dari percakapan di atas yang di sini kita akan terjemahkan dan kita alih bahasakan ke dalam bahasa kita. Percakapan ini dimulai oleh Hazim, ya, yang mana ia menanyakan kepada Amir dengan ucapannya, amaridun anta? Apakah kamu ini sedang sakit? Apa jawab Amir? Na'am, iya. Ash'uru bi'alamin syadidah fil ma'idah. Iya, saya merasakan sakit yang sangat ya di lambung saya. Jadi dia merasakan ya sakit yang begitu parah atau yang begitu hebat ya yang terletak di lambung dia. Ash'uru bi'alamin syadidah fil ma'idah. Kemudian Hazim kembali bertanya, hal dhahabta ila tabib? Apakah kamu sudah ke dokter? Ya, apakah kamu sudah pergi ke dokter? Jawab Amir, la, lam adhab ila tabib. Tidak, saya belum pergi ke dokter. Walam atanawal ayyad dawa, dan aku pun belum minum obat. Ya, dan aku pun belum minum obat apapun. Ya, ayyad dawain itu obat apapun. Ketika ditanya apakah sudah pergi ke dokter, maka jawab Amir, dia belum pergi ke dokter dan juga belum minum obat apapun. Kemudian Hazim mengatakan, hal sami'ta qissata as-sahabi alladhi alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil asal? Apakah kamu pernah mendengar ya kisahnya seorang sahabat yang diberikan pengobatan oleh Rasulullah dengan menggunakan madu? Indama ishtaka min batnih, tatkala dia mengeluhkan rasa sakit yang ada di perutnya. Jadi Hazim ini bertanya kepada Amir terkait dengan apakah dia pernah mendengar sebuah kisah yang mana pada waktu itu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dan mengeluhkan sakit yang ada di perutnya, sehingga ketika itu Nabi pun mengobati dia dengan madu. Amir menjawab, la, lam asma' biha. Tidak, saya belum pernah mendengarnya. Kemudian Hazim kembali berkata, laqad amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhal marid an yasqiyahu asalan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang sakit tadi untuk meminum madu. Ya. Amir mengatakan, wahal syufi, apakah sahabat tadi sembuh? Ya, kata Hazim, na'am, iya, ia sembuh. Ba'da an saqahu 4 marrat, setelah ia meminuminya, ya, meminum madu maksudnya sebanyak 4 kali. Kata Amir, al-asal, madu, subhanallah. Ini merupakan ungkapan ta'ajub. Ya, ta'ajub ketika mendengar bahwasanya madu ini menjadi obat
bagi siapapun yang menderita sakit yang ada di perut. Al-asal, subhanallah. Ya, madu, subhanallah. Kemudian Hazim kembali berkata, na'am, iya, al-asal, iya, madu. Qala ta'ala, Allah berfirman, fihi shifa'un linnas. Di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Kemudian Amir kembali berkata, sa'atanawalul asal mithla hadha sahabi. Saya akan minum madu itu sebagaimana sahabat tadi untuk mencari kesembuhan biiznillah. Kemudian kata Hazim, tujad mahallatun kathirah li bai'il asal fi suqil markazi. Ya. Kata Hazim, terdapat toko-toko yang banyak yang menjual madu di pusat perbelanjaan, yaitu di mall yang menjadi pusat perbelanjaan. Banyak sekali toko-toko yang menjual madu di pusat perbelanjaan. Sebagaimana kita saksikan, di sebuah mall pasti akan banyak sekali stand-stand yang menjual aneka ragam dagangan, baik itu baju, mainan, atau aksesoris, atau HP, atau yang lainnya. Demikian pula kata Hazim, banyak sekali di sana stand-stand toko yang jual madu yang terletak di mall atau pusat perbelanjaan, as-suqil markazi. Kemudian kata Amir, sa'adhabul an ila hunak. Ya, saya akan pergi ke sana sekarang. Ya, saya akan pergi ke sana sekarang. Wa ashtari al-asal, dan saya akan membeli madu. Kata Hazim, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, ini ungkapan terakhir yang disampaikan oleh Hazim. Baik. Sebelum kita buka interaktif, kita ingin mengulang terkait dengan bagaimana cara kita membaca percakapan tersebut. Kita akan baca dengan menghidupkan seluruh harakat pada setiap akhir kata di nas percakapan ini. Hazimun, amaridun anta? Amirun, na'am, ash'uru bi'alamin shadidatin fil ma'idati. Hazimun, hal dhahabta ila at-tabibi? Amirun, la, لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم، هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ عامر، لا، لم أسمع بها. حازم، لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. عامر، وهل شفي؟ حازم، نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. عامر، العسل؟ سبحان الله. حازم، نعم، العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر، سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم، توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. عامر، سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. حازم، شفاك الله. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Baiklah pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, sekarang kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di sesi interaktif kali ini dengan menghubungi kami di 0313710210, atau Anda juga dapat menelpon kami atau menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan mungkin nanti Anda pecinta Al-Iman dimanapun Anda berada, kami sarankan untuk menyaksikan tayangan ini dari televisi di rumah Anda, karena mungkin ini kitab yang baru, jadi nanti insya Allah akan ada kelanjutan atau informasi terkait di mana bisa mendapatkan kitab ini. Tapi kita buka terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, nampaknya masih belum ada yang tersambung, Ustaz. Mungkin sambil kita menunggu, kita jawab terlebih dahulu. Nah.
Baik, di antara sesuatu yang membedakan antara buku jilid yang kedua dengan buku jilid yang pertama, bahwasannya pada buku jilid yang kedua ini tidak disebutkan terkait dengan kosakata yang baru, ya. Langsung, ya, kita dihadapkan pada nas percakapan yang kemudian dilanjutkan dengan latihan penguasaan, khususnya maharatul kalam. Oleh karena itu, apabila ada di antara kaum muslimin dan juga kaum muslimat dari pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman yang ingin bertanya terkait apa artinya kata ini, kata itu, jumlah ini, kalimat itu, maka kami persilahkan untuk menanyakannya dan tidak boleh untuk sungkan dalam hal ini. Sebenarnya, tatkala kita mengamati dari percakapan yang barusan kita sampaikan, yang berjudulkan fil asali syifa'un, di dalam madu terdapat obat kesembuhan, maka pada masing-masing teks, ya, dari setiap kata ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita lewati, dan ada memang beberapa kata yang baru bagi kita seperti istaka, ya kan? Demikian pula kata al-asal yang sebelumnya belum kita ketahui, dan mahallatun atau as-suqi al-markazi. Hanya beberapa yang menurut kita ini merupakan kosakata yang baru dalam hal ini. Adapun ya yang lainnya ini semuanya sebenarnya sudah kita pelajari, sudah kita kuasai. Baik, sambil menunggu bagi para jamaah yang sedang menyiapkan diri, maka di sini kita mencoba untuk menjawab beberapa latihan yang ada pada halaman 4. Di sini ada latihan pengayaan untuk nas percakapan yang pertama, yaitu isti'abun. Pada latihan yang pertama, tadribun, yaitu at-tadribul awal, maksudnya dikatakan da' alamata sawabin aw khata'in thumma sahihil khata'. Letakkan tanda centang, ya, atau tanda yang menunjukkan pernyataan itu benar, atau tanda X yang menunjukkan pernyataan itu adalah salah. Kemudian thumma sahihil khata', kemudian benarkan apa yang salah. Di sini pada latihan yang pertama terkait dengan latihan pengayaan ada 5 pertanyaan. السؤال الأول عامر مريض. السؤال الثاني قابل حازم الطبيبة. السؤال الثالث شرب عامر العسل. السؤال الرابع أعطى حازم العسل لعامر. السؤال الخامس العسل فيه شفاء للناس. Apabila kita memahami teks percakapan di atas, ya, sebagaimana yang sudah kita baca dan kita ajarkan bagaimana cara kita membaca, baik dengan melafadzkan seluruh harakat yang ada atau mencukupkan dengan menghilangkan setiap harakat di akhir kata, maka insyaallah ta'ala kita akan bisa menjawab pada latihan baik itu yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Baik, terkait dengan jawaban pada soal yang pertama dikatakan amirun maridun. Al-hadha sahih. Al-jawab na'am, sahih. Amirun maridun. Kemudian pada soal yang kedua tadi dikatakan qabala hazimun at-tabiba. Ya, qabala hazimun at-tabiba. Hazim menemui siapa? Dokter. Apakah ini betul? Al-jawab khata'. Ya, al-jawab khata'. Kemudian yang benar apa jawabannya? Yang benar adalah
lam yuqabil Amirun at-tabiba. Lam yuqabil Amirun at-tabiba. Jadi bukan Hazim akan tapi Amir. Kemudian pada soal yang ketiga dikatakan syariba Amirun al-asala. Maka jawabnya adalah sahih. Ya, karena memang Amir dia minum madu setelah mendapatkan arahan dari Hazim. Pada soal yang keempat dikatakan a'ta Hazimun al-asala li Amirin. Hazim memberikan madu kepada Amir. Jawabnya adalah khata, ya, salah. Yang betul adalah ishtara Amirun al-asala. Ishtara Amirun al-asala. Amir membeli madu, ya, di mana? Fi as-suqil markazi. Kemudian yang terakhir, al-asalu fihi shifa'un linnas. Madu itu di dalamnya terdapat obat kesembuhan bagi manusia. Ada jawab sahih. Ya, jadi seperti ini cara kita untuk menjawab di latihan yang pertama terkait dengan latihan pengayaan. Baik, barangkali ada penelpon dari para jamaah sekalian yang ingin bergabung bersama kami, maka kami berikan kesempatan berikut. Silahkan. Baiklah pecinta Aliman, dimanapun Anda berada, kembali kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di sesi interaktif kali ini. Untuk bisa menghubungi kami di 0313710210 untuk berlatih bersama kami membacakan percakapan yang pertama tadi dari Al-Wahdatul Ula yang berkaitan dengan madu. Ya, caranya mudah dengan menghubungi kami di 0313710210. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, nampaknya para pendengar di rumah ini masih belum punya bukunya mungkin Ustaz. Akhirnya belum bisa mengikuti. Baik, sekarang coba kita ingin lanjutkan lagi pada latihan berikutnya terkait dengan latihan isti'ab, yaitu latihan pengayaan. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua, dan di sini dikatakan rattibil jumalat taliyata kama waradat fil hiwar. Ya, urutkan kalimat sempurna berikut ini sebagaimana yang telah datang pada nas percakapan. Baik, kita baca soalnya terlebih dahulu. As-su'alul awal, wa sayadhhabu ila suqi liyashtariya al-asala. Artinya, dia akan pergi ke pasar, yakni pusat perbelanjaan, mall, untuk membeli madu. As-su'alul thani, sya'ara Amirun bi'alamin fil ma'idati. Amir merasa sakit di lambungnya. As-su'al ats-tsalits walam yatanawal ayyad dawa'in. Dan dia belum minum obat apapun. As-su'al ar-rabi' lam yuqabil 'amirun ayyat tabibin. Amir belum menjumpai atau belum bertemu dengan dokter siapapun. Baik, ini ada 4 kalimat sempurna yang masih acak, yang mana kita diminta untuk mengurutkannya sehingga menjadi sebuah cerita yang runut, ya, dengan poin yang sama sebagaimana yang ada di teks percakapan. Bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Maka kita katakan, pertama yang kita dahulukan adalah sumber masalah yang dihadapi oleh Amir, yaitu pada jumlah yang kedua yang dikatakan sya'ara Amirun bi'alamin fil ma'idah. Amir merasakan sakit di lambungnya. Kemudian setelah itu, apa yang harus kita urutkan? Maka kita lihat hal-hal yang terkait dengan apa yang dirasakan oleh Amir. Ketika dia sakit, seharusnya langkah yang ia lakukan adalah langsung ke dokter untuk diperiksa yang kemudian diberikan obat.
Akan tapi kenyataannya apa? Amir belum sama sekali bertemu sama dokter. Maka disinilah kita utamakan pada nomor 4 menempati urutan kedua. Lam yuqabil amirun ayya tabibin. Ya, Amir belum berjumpa atau belum menemui dokter sama sekali. Sya'ara Amirun bi'alamin fil ma'idah. Lam yuqabil Amirun ayat tabibin. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengetahui bahwasanya Amir belum datang, ya, belum periksa ke dokter, maka selanjutnya pasti terkait dengan P3K, yaitu pertolongan pertama. Apakah dia sudah minum obat? Maka disinilah yang terkait dengan soal yang ketiga, yang merupakan sambungan dari poin kedua yang mengatakan lam yuqabil amirun ayat tabibin. Sehingga kita katakan walam yatanawal ayyadawain. Walam yatanawal ayyadawain, dan dia pun juga belum minum obat apapun. Dan yang terakhir adalah wasayadhabu ila suqi liyashtariyal asala, dan dia akan pergi ke pasar untuk membeli madu. Sehingga dari sini kita katakan terkait dengan al-jumal al-murattabah, yaitu urutan kalimat yang sesuai dengan teks percakapan tadi adalah sya'ara amirun bi'alamin fil ma'idah. Yang kedua, lam yuqabil amirun ayat tabibin. Yang ketiga, walam yatanawal ayat dawain. Dan yang terakhir adalah wasayadhabu ila suqi liyashtariya al-asala. Jadi seperti ini jawaban pada latihan yang kedua. Kemudian pada jenis latihan berikutnya kita dihadapkan untuk berlatih dengan kosakata. Dan ini merupakan latihan yang sangat bagus bagi kita untuk menambah kosakata baru atau memurojaah kosakata yang pernah kita pelajari di kitab jilid yang pertama. Baik, pada latihan yang pertama ini dari jenis latihan mufrodat dikatakan sil bainal mufradi wa jam'ih, sambungkan antara kata mufrad dengan bentuk jamaknya. Ada 5 pertanyaan di sini. Soal yang pertama ada kata alamun, yaitu sakit. Soal yang kedua ada kata tabibun. Soal yang ketiga ada kata dawaun. Soal yang keempat ada kata maradun. Ya, kalau maradun itu adalah penyakit. Ya, kalau alam itu rasa, ya, rasa sakit yang sedang ia rasakan. Itu alamun itu adalah sakitnya, bukan penyakitnya, tapi sakitnya yang sedang dirasakan. Kalau maradun itu adalah penyakitnya. Adapun dawa, jelas dawa adalah obat. Kemudian pada soal yang kelima ada kata syai'un. Baik. Pada soal yang pertama, alamun bentuk jamaknya adalah alamun, ya, alamun. Soal yang kedua, kata tabibun, bentuk jamaknya adalah atibba'u. Jawabannya adalah ha, ya, atibba'u. Kemudian kata dawaun, bentuk jamaknya adalah adwiyatun, ya, terletak pada pilihan ba, adwiyatun. Kemudian kata maradun, yang artinya adalah penyakit, bentuk jamaknya adalah amradun, yang terletak pada alif, ya, amradun. Yang terakhir kata syai'un, kata apa? Syai'un bentuk jamaknya adalah asya'un, yaitu pada jim, asya'un. Alamun, alamun, tabibun, atibba'u, dawaun, adwiyatun, maradun, amradun, syai'un,
asyaun. Ya. Ini adalah jawaban dari latihan pertama terkait dengan kosakata baru, yaitu al-mufradat. Kemudian ada juga latihan yang kedua terkait dengan kosakata. Perintahnya adalah imla'il faragh bil kalimatil munasibah min as-sunduq. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang sesuai yang terletak pada kotak berikut, ya, di sebelah kirinya. Kita lihat jawabannya, ada kata ishtara, ada kata akhadha, ada kata tanawala, ada kata sya'ara, dan ada kata syafa. Nah, ini 5 jawaban. Baik, sekarang kita harus pelajari terlebih dahulu pertanyaan demi pertanyaan yang ada di latihan yang kedua. Pada soal yang pertama dikatakan nuktah-nuktah bi alamin fi ra'sih. Bi alamin fi ra'sihi. Soal yang kedua, nuktah-nuktah al-asala minas suqi. Soal yang ketiga, nuktah-nuktah Allahu al-maridha. Soal yang keempat, nuktah-nuktah ad-dawa'a ba'dal ghada'i. Dan soal yang kelima adalah hadiyatan min sadiqihi. Hadiyatan min sadiqihi. Baik. Sekarang kita ingin menjawab, ya, bagaimana kita menempatkan jawaban dari kata-kata yang terletak pada kotak ini pada teks pernyataan yang masih kosong. Baik, untuk soal yang pertama dikatakan nuktah-nuktah bi alamin fi ra'sihi, jawabnya adalah sya'ara, ya, sya'ara bi alamin fi ra'sihi, itu ia merasakan sakit di kepalanya. Kemudian soal yang kedua, al-asala minas suqi, maka jawabnya yang tepat adalah ishtara al-asala minas suqi, ia membeli madu dari pasar. Kemudian soal yang ketiga, nuktah-nuktah Allahul maridha, jawaban yang tepat di sini adalah syafa, syafallahu al-maridha, Allah menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian yang keempat, nuktah-nuktah ad-dawa'a ba'dal ghada'i, yang tepat di sini adalah tanawala ad-dawa'a ba'dal ghada'i, ia minum obat setelah makan siang. Kemudian yang kelima, nuktah-nuktah hadiyatan min sadiqihi, dan yang terakhir dari jawaban yang tersisa adalah akhadha hadiyatan min sadiqihi, dia mengambil hadiah dari temannya. Jadi seperti ini bagaimana cara kita untuk menjawab di latihan yang kedua dari latihan mufradat. Kemudian kita lanjut lagi pada halaman berikutnya, yaitu halaman yang ke-6. Ya, langsung saja kita menginjak pada latihan berbicara. Di sini hanya ada 2 latihan. Latihan yang pertama, madza taqulu at-tabibatu wa madza taqulu al-maridah. Ya, apa yang diucapkan oleh dokter dan apa dikatakan oleh al-maridah, yaitu orang yang sakit. Bisa kita lihat di halaman yang ke-6. Amaridatun anti? Kemudian jawaban yang tepat adalah na'am. Apa? Ana maridah. Kemudian bima tash'urina? Al-jawab ash'uru bi alamin syadidin fi ra'si. Hal tanawalta ad-dawa'a? Na'am, tanawaltu ad-dawa'a. Hal tanawalti ad-dawa'a? Na'am, tanawaltu ad-dawa'a. Hal anti bi khairin al-an? Na'am. Apa jawabnya? Walhamdulillah ana bi khairin. Kita ulang. Amaridatun anti? Apakah Anda sakit?
Ya, maka jawabnya orang yang sakit, na'am, ana maridatun. Iya, saya sedang sakit. Bima tash'urina, apa yang sedang kamu rasakan? Jawabnya apa? Ash'uru bi'alamin syadidin fi ra'si. Saya merasakan sakit di kepalaku. Hal tanawaltid dawa'a, apakah Anda sudah minum obat? Na'am, tanawaltud dawa'a. Iya, saya sudah minum obat. Hal anti bi khairil an, apakah Anda sudah baikkan sekarang? Jawabnya adalah na'am. Walhamdulillah ana bi khairin. Iya, alhamdulillah sekarang saya sudah baikkan. Kemudian latihan yang kedua di latihan terkait dengan al-kalam adalah tabadal wasfas suwar ma'az zamilik. Ya, bergantianlah untuk mengungkapkan dari gambar yang tersedia ya sebagaimana yang sesuai dengan gambar tersebut. Baik, untuk latihan yang kedua ini bisa kita jadikan sebagai PR dan perlu bagi kita untuk membaca dengan seksama gambar tersebut sehingga nantinya kita bisa mengungkapkan. Kita bisa melihat pada gambar yang pertama ini sebelah kanan sendiri, ini ada orang yang mengeluhkan sakitnya kepada seorang dokter untuk ya diperiksa dan nantinya diberikan obat ya yang bisa memberikan dan menghilangkan penyakitnya. Kemudian yang kedua, kita lihat setelah ia pergi ke dokter, kemudian diberikan obat, maka ketika nyampe rumah dia meminum obatnya. Kemudian yang ketiga, ya, selain minum obat, dia pun juga ya menerapi diri atau mengkonsumsi yang namanya madu, sebagaimana yang kita ketahui fihi syifa'ul linnas, bahwasanya di dalam madu terdapat obat kesembuhan ya bagi manusia. Dan pada gambar yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut sudah pulih dari apa yang dirasakan terkait dari sakit tersebut. Jadi ini bisa kita ungkapkan dengan bahasa kita, bisa kita tulis atau bisa kita praktekkan secara langsung bersama teman atau karib kerabat kita. Saya kira cukup sampai di sini perjumpaan perdana kita di buku jilid yang kedua dari Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, semoga kita bisa melanjutkan pembelajaran ini dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan semangat untuk belajar bahasa Arab. Demikian saya akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.